Jika market mulai berbalik, maka uji di area koreksi atau area retracement dari yang lebih dominan ya. Kita bisa menguji di 50% sampai dengan 61,8% ya. Kita mengujinya menggunakan garis biasa juga boleh, menggunakan Fibonacci juga boleh. Contoh misalnya, perhatikan ketika misalkan ini trennya naik ya. Yang terdekat dia bergerak naik seperti ini. Kemudian dia mulai ada penolakan, mulai terbentuk warna merah. Mulai merah dan mulai menekan kembali ke bawah sampai di sini ya. Nah, ketika sudah mulai berbalik, maka kita akan uji dulu di area retracement atau area koreksinya. Pertama kita bisa uji di 50%-nya. Kalau 50% dilewati, ada kemungkinan dia akan bergerak turun lagi. Atau kita bisa gunakan area Fibonacci retracement dengan klik toolbar di sana ya, kemudian klik yang di bawah ada warna hijau di sini sampai warna hijau di atas. Sehingga di area Fibonacci itu berada di sini antara 50 dan 61,8. Di antara ini ketika masih di atas ada potensi untuk kembali naik. Sebaliknya kalau sudah melewati maka ada potensi bergerak lanjut ke bawah. Sampai di mana? Sampai di levelnya tentunya. Sampai di levelnya di sana. Kalau levelnya dilewati bagaimana? Ada kecenderungan turun lagi ya. Tetapi ketika waktunya sudah mulai malam ya, di atas jam 12, artinya Eropa sudah keluar, maka kita lebih baik berhenti ya. Kita lebih baik menunggu untuk hari esoknya karena sudah tinggal pergerakan yang datar atau kembali ke pergerakan yang kecil ya, karena di atas jam 12 itu tinggal pasarnya Amerika rata-rata tidak terlalu besar ya. Kalau kita tidak mau dengan Fibonacci, kita tadi bisa gunakan garis ya, kita bisa gunakan garis trend ya, atau garis miring sini. Dari hijau ini yang dominan, kemudian klik 2 kali. Nanti tengah-tengahnya kita uji, kita bisa gunakan sell stop di bawah tengah, di bawah titik tengah gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Contoh lain. Oke, contoh lain kita lihatkan di sini ya. Contoh lain ini ketika trennya naik ya, ini trennya naik mulai berbalik turun ya, sehingga kita bisa gunakan koreksi tengahnya. Di sini tengahnya, kemudian di bawah tengah itu kita bisa gunakan untuk sell stopnya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, maka kita bisa tarik garis Fibonacci ini dari yang dominan warna hijau sampai ke warna hijau di atas. Jadi dari hijau yang bawah di sini sampai hijau yang atas. Nanti akan muncul namanya garis Fibonacci. Ya, garis Fibonacci itu di garis antara 50 dan 61,8. Di bawahnya atau melebihi dari angka itu ada kemungkinan turun lagi. Ini breakout ada kemungkinan turun lagi. Hanya saja karena ini sudah di atas jam 12, tentu kita lebih baik tunda ya. Kita lebih baik lanjutkan untuk hari esok. Minimal kita tahu oh ada kemungkinan masih ada turun sedikit atau turun yang masih cukup ya, sampai kalaupun sampai di levelnya masih cukup space untuk kita taking profit ya. Oke, kita coba lihat di sebelah kiri lagi ya. Oke, kita coba lagi kasus yang lain ya. Kita coba kasus yang lain. Yang terpenting kita lihat apakah dia berbaliknya kuat atau tidak, itu bisa kita lihat dari area koreksinya. Nah, ini misalkan begini ya. Ini turun. Kalau turun apakah dihitung dari 1 hari? Ya enggak, karena ini mulai panjang ya, hijaunya ini mulai bergerak panjang, dan trennya ini kalau kita ukur yang terdekat di situ, mulai dari situ hijaunya, maka di area di sini tengah-tengahnya kita tandai ya, kita bisa gunakan buy stop di atasnya.
Atau kita bisa gunakan Fibonacci tadi ya, dari merah ke merah ini kita tandai ya di antara 50 sampai 61,8. Di atas itu kita bisa gunakan buy stopnya. Buy stopnya kita bisa gunakan di atas 61,8. Bahkan di atas 50 ini pun sebenarnya boleh saja kita gunakan buy stop. Yang penting antisipasi sudah kita siapkan ya, pending order untuk sell stopnya kita siapkan, atau setidaknya batasan resikonya harus sudah kita siapkan. Ketika kita ambil posisi buy stop seperti ini ya, di atas dari koreksi ya. Misalnya kita sudah buy stop di situ, maka jangan lupa target kita di mana kira-kira ya. Target yang terdekat di sini, tetap di levelnya di sini. Nah, kenapa target kita batasi? Karena kita tidak pernah tahu pasar ini bergerak sampai di mana. Jangan sok jadi peramal dan tidak realistis ya. Untuk satu hari atau bahkan satu transaksi dengan trading harian, kita misalkan targetnya di 1000 atau kita biarkan gitu. Kita tidak pernah tahu. Andaikan kita sudah tahu, tentu kita gunakan lot yang lebih besar di situ. Tapi karena tidak tahu, maka tetap kita belajar disiplin dengan sistem yang kita gunakan. Ya, di sini misalkan targetnya 600 ini pun udah besar. Kalau kita mau maksimal, boleh saja. Ya, ini misalkan 500, 600. Di sini ternyata masih kuat lagi, boleh kita menggunakan trailing stop atau kita stop loss ya, stop loss profit maksud saya tapi ya. Atau istilahnya trailing stop. Dari misalkan profit di sini, ini kita sudah lewat ya, target kita tidak usah batasi, jadi tidak menggunakan TP, tetapi kita tetap menggunakan batasan ya. Misalkan ini dilewati sampai di sini, sampai bergerak sampai di atas ya. Nah, di bawah itu kita tetap gunakan batasan di sini. Misalkan di sini kita batasi maksimumnya untuk profit kita di sini, sehingga kita bisa gunakan stop loss di sini. Stop loss dari yang mana? Stop loss dari yang buy-nya. Lah, stop loss kan harus di bawah, tidak di bawah harga iya. Artinya harga yang running di sini kita bisa gunakan stop loss-nya di bawahnya. Kemudian ketika dia naik lagi, marketnya naik lagi, stop loss-nya ini kita bisa naikkan lagi angkanya, naikkan lagi di sini ya. Misalnya ini stop loss-nya kita bisa naikkan di atasnya lagi. Ini kita coba naikkan lagi di atasnya di sini ya. Nah, ini stop loss-nya dinaikkan ya. Misalnya dia ternyata kuat lagi ke atas, ya tidak masalah, ini dinaikkan lagi ya, ini dinaikkan lagi di atasnya lagi. Sehingga kalaupun dia kuat turun sampai di sini, koreksi sampai turun lagi sampai di bawah, sampai di area ini, maka inilah profit terakhir kita.